trennya yang ada di TikTok itu kebanyakan sekarang properti ya, kita bicara properti, saya nggak ngomongin yang lain ya, pasti harus sama. Kalau napasnya kita nggak sama, terus apa yang mau kita omongkan di luar? Saya rencana sebulan sekali mau bikin meeting seperti ini. Tujuannya untuk apa? Evaluasi. Siapa yang nggak closing? Siapa yang punya masalah? Kenapa Anda nggak closing? Nggak closing itu cuma dua loh, faktor internal sama faktor eksternal. Saya makanya tadinya saya berpikir Bu Narul atau Bu Yani nggak ikut karena kan satu geng tadinya gitu loh. Karena tadi Bu Yani udah dihina, ngapain ikut? Dan saya kenapa selama ini Kopurnus bisa bertahan? Karena Kopurnus nggak mau pakai uangnya konsumen, paham nggak Bapak Ibu? Jadi saya nggak mau nanti ada persepsi, oh saya bayar 1,5 juta atau 1,8 uang saya dipakai buat ke hotel. Nggak ada, karena uang untuk itu udah nggak ada. Apa saya balik aja? 70%-nya saya hilangin, setuju nggak? Biar pada gratis trainingnya. Setuju nggak? Kalau 70% saya hilangkan, mau nggak? Kenapa? Kan bisa gratis trainingnya. Pak Henry setuju nggak? Kan saya bikin training setiap hari ke puncak misalnya, tapi 70% saya hilangkan. Gimana Pak Henry? Nggak setuju. Nggak setuju, kenapa? Anda suruh bayar 2,5 aja mikirnya banyak, misalnya. Nggak mikir ya. Nggak, mungkin yang lain, kenapa? Iya, maksudnya kenapa nggak mikir gitu loh. Nggak, ini kan pertanyaan saya. Ini hari ini saya ilmunya mau praktek ya Bapak Ibu ya. Saya nggak mau cuma ngomong, saya mau satu-satu saya. Karena gini, tujuan saya mengadakan training ini adalah untuk meningkatkan kualitas bicara Anda. Betul nggak? Karena selama ini Bu Narul bisa bicara, tapi kalau bicara ngalor ngidul kan juga nggak bagus gitu. Harusnya harus saya beresin. Apa tahu nggak kami kenapa berkembang? Karena kami sibuk mencari agen cabang. Kami bukan mencari orang beli rumah. Betul nggak? Kenapa perumahan semuanya bisa berkembang cepat? Bisa langsung ada 200 unit. Ya karena kita mencari pasukan yang sevisi sama kita. Selama ini kita salah fokus. Saya nggak mau Anda pulang dari sini, Anda masih jadi orang yang sama. Saya mau Anda pulang dari sini, kita semua tuh jalannya gagah jadi seorang entrepreneur. Dan dirubah mindsetnya. Stop lagi jualan produk. Karena produk itu akan menjadi otomatis. Ingat nggak Bu Endah? Kalau orang datang ada 10 orang, saya ngomonginnya apa? Kalau Anda mau jadi cabang, mau jadi agen, kalau Anda mau gratis ngansurnya, Anda lakukan ini. Setuju nggak kalau saya bilang ini seni berbicara? Setuju. Seni, setiap orang punya seni. Oke, saya pengen tahu apa ciri-ciri Anda bisa bilang bahwa oh ini orang public speaker-nya bagus. Apa sih ciri-cirinya? Lugas tadi Bu, lugas cara penyampaiannya. Intonasi katanya teratur dan tertata. Lugas. Retorika atau intonasi? Atau nggak bedanya retorika? Beda dong Bu, retorika Bu. Beda Bu. Intonasi apa? Intonasi yang tertata. Nada. Tekanan Bu. Ada dari seorang public speaker adalah Anda harus bisa ngatur napas. Setuju nggak? Napas. Banyak orang yang suaranya nggak enak didengar karena dia ngomongnya dari tenggorokan. Kalau Anda lihat, saya sering teriak-teriak gitu nggak? Tapi besoknya saya nggak seret ya. Nah, itu sebetulnya saya ngomong dari diafragma perut. Jadi sebetulnya gini, jadi saya kasih kita langsung praktek ya. Oke, saya pengen kita praktek ya. Anda coba semua sekarang pejamkan mata. Pejamkan mata. Jadi Anda sebelum Anda jadi pembicara, Anda mulai belajar ngatur napas. Oke. Coba Anda bernapas dengan tenang, karena public speaker tuh harus tenang dalam bernapas. Karena kalau Anda ngos-ngosan, orang jadi nggak jelas. Oke, sekarang Anda pejamkan mata. Oke, Anda belajar tarik napas. Tarik napas tuh ditarik pelan dalam hitungan 3, 2, 1. Tarik. Keluarkan pelan-pelan. Keluarkan. Saya mau Anda pegang di dekat ulu hati Anda. Rasakan napas itu datangnya dari diafragma Anda. Karena setiap orang itu ada diafragma. Diafragma itu di sekitar dada yang di atas perut ini. Anda rasakan sambil Anda ngomong 3, 2, 1. Tarik. 3, 2, 1. Lepaskan pelan-pelan. Anda latih itu setiap pagi ya.
dalam waktu sekitar 5 menit. Anda tarik napas, buang pelan-pelan, tarik napas, buang pelan-pelan. Kenapa? Karena dalam seni berbicara itu tarikan napas tuh kedengeran. Pernah nggak lihat orang kalau mau bicara kedengeran napasnya gitu? Itu karena dia napasnya tuh nggak teratur gitu. Jadi yang paling bagus tuh Anda ngatur napas dulu. Dan seni berbicara itu sebetulnya pada saat Anda berbicara, Anda harus belajar satu kalimat. Dan saya kepingin nanti pulang dari sini Anda sering ngomong di cermin. Jadi seorang pembicara itu harus lihat di cermin. Kalau nggak ada cermin, minimal Anda lihat di handphone. Nah, kebanyakan ya, Anda nih kalau jadi public speaker, terutama pada saat Anda live nih, ini pakaian juga harus diperhatikan. Jadi maaf nih, kayak Bu Narul kalau live sambil tidur, itu orang kurang nyaman lihatnya. Jadi orang sambil tidur kan napasnya jadi nggak jelas gitu. Nah kalau saya lihat Bu Yani dia niat deh kalau live dia duduk gitu. Nah terus satu lagi, ini kalau saya lihat trennya yang ada di TikTok itu, kebanyakan sekarang properti ya, kita bicara properti, saya nggak ngomongin yang lain ya. Properti itu kebanyakan dia taruh gambar, betul nggak? Terus orangnya ngomong di ini. Kalau menurut saya ya, background itu penting. Kalau Anda mau live, Anda backgroundnya harus niat. Supaya apa? Orang tuh tertarik, ini apaan sih? Dia lihat backgroundnya gitu. Jadi kebanyakan Anda tuh, saya lihat kalau live nggak apa-apa, yang penting gue asal aja, yang penting ada gambar rumahnya, terus model muka gue tuh muncul di situ. Nah, saya kepingin di sini kita praktekkan ya, seorang public speaking yang baik itu adalah dia bisa menguasai audiens. Nah, kebanyakan orang kalau mau bicara ya, itu dia kayak bingung, gue mau ngomong apa gitu. Betul nggak teman-teman? Betul. Suka pada bingung nggak kalau udah, misalnya, karena saya bilang public speaker ini diperlukan pada saat Anda live. Sekarang nih zamannya orang sudah live, betul nggak? Jadi saya tiap kali saya mau ini ya, ngomong gitu ya, saya selalu menggunakan teknik suara tadi. Saya berusaha kalau ngomong, saya dari dalam perut. Kebanyakan orang ngomong tuh pakai tenggorokan, jadi kedengaran suaranya cempreng. Suka nggak lihat orang pembicara tapi suaranya cempreng, dan kita malas dengar gitu. Nah, yang paling bagus, Anda kalau ngomong tiap pagi latihan, ambil nafas aja setiap hari 5 kali 5-10 tarikan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Anda napas lancar dan tidak terdengar di mic. Banyakan orang tuh yang ngomongnya, ada juga yang maaf ya, orang ngomong tuh ciprat ya, banyak apa cipratan keluar. Ya, ludahnya tuh banyak keluar. Banyak keluarnya, betul nggak? Nah, saya pengen di sini kita praktekin. Saya pengen tahu ya, Anda semua tolong sebutkan ya, semua yang di sini ya, tolong Anda tuliskan, nanti Anda bacakan ke saya. Apa yang bikin Anda takut untuk berbicara di hadapan orang banyak? Nanti akan kita praktekkan. Saya akan membuang rasa ketakutan itu. Jadi dalam public speaking itu adalah yang paling utama adalah ya Bapak Ibu, semua yang saya bicarakan ini adalah pede. Karena kalau Anda nggak pede, kelihatan Anda grogi, betul nggak? Dan kalau grogi dilihatnya nggak enak, betul nggak? Dan kenapa orang kan banyak orang bilang, saya juga bisa tuh berbicara seperti Ibu Putri, misalnya contoh, saya bisa kok ngomong kayak Tante Besti, saya ngajar, bisa, percaya sama saya. Setiap orang lebih dari saya bisa. Tapi untuk menemukan diri Anda, saya ingin Anda semuanya punya karakter di sini, punya karisma di sini. Yang susah diikutin adalah setiap orang itu unik. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Nah, jadi public speaking ini saya sempat belajar itu satu sesi itu, saya belajar di Bandung waktu itu saya diajarin bagaimana teknik berbicara, bagaimana menguasai audiens, bagaimana menjaga retorika dan kecepatan berbicara. Saya bilang sama Bu Nur berkali-kali, Bu Nur ini kalau bicara cepet banget. Saya sampai, Bu Nur coba pakai rem, gas gitu. Dia kalau Bapak Ibu ngomong apa sih gitu. Bu Nur ini, makanya saya kepengen sekarang tuh, kenapa mahal trainingnya 2,5? Ya karena saya akan personal, akan keep in touch sama Anda gitu. Ibu kurangnya ini, Bapak kurangnya ini, Bu Adijah kurangnya ini. Mau nggak dikoreksi? Mau ya? Siap dikoreksi ya? Tadi soalnya nggak ikut kosongkan gelas, jadi gelasnya masih kosong, masih penuh nih Bu Pak Asmet sama Bu Delila, gelasnya masih penuh. Ya, jadi di sini saya
saya akan koreksi Anda. Anda ini kurangnya ini loh Pak. Anda tuh kelebihannya ini loh. Karena setiap orang itu udah pasti unik, ya kan? Nah, saya kepingin hari ini, kenapa Anda intonasinya harus jelas, kita sama-sama praktekin kayak orang nyanyi. Jadi kebanyakan orang-orang yang les vokal di saya dulu sempat belajar nyanyi ya. Jadi saya juga diajarin intonasi yang benar. Jadi intonasi yang benar itu cuma tiap hari saya cuma latihan gini. Suka dengar nggak orang latihan gitu? Gitu kan? Nah itu Anda harus jelas. Kebanyakan Anda ngomong tapi kedengarannya gitu. Ada nggak yang begitu? Banyak gitu kan. Nah sekarang kita di sini sama-sama belajar. Kita sama-sama biar kita ngedengerin suara kita. Coba Anda ngomong, kita sama-sama ya ngomongin A bareng sampai A I W O. Kita sama-sama ngomong semuanya. Tapi Anda coba mendengarkan suara Anda. Ya, kita sama-sama dengerin. Kita mulai ya. Anda bilang A I W O ya. Jadi saya di sini akan pastikan Anda ngomong A I U E O ya. Oke ya, kita sama-sama. A I W O. Kita mulai pelan-pelan. Anda semua kalau bisa merasakan. Karena Anda yang bisa dengar suaranya sendiri gitu. Kita bisa ngomong A-nya si Yusuf dengan A-nya Pak Erik kan pasti beda. Tapi kita belajar mendengarkan suara kita. Oke ya, kita mulai ya pelan-pelan seperti Anda lagi belajar musik. Oke, kita mulai. 3, 2, 1. I